Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Islam Kita dan saya Kang Iksan. Sekarang kita telah bersama dengan Mas Syafi'i. Gimana Mas Syafi'i kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama lengkapnya di sini tertulis RM Syafi'i Kamaluddin Diningrat Eshum. Nah, ini kok ada Diningratnya, ada RM atau R-nya ini gimana Mas? Bisa dijelasin sedikit? Ya, terima kasih atas waktunya. Sedikit perkenalan, nama saya Muhammad Syafi'i, asal dari Magelang. Nah, sedikit sekelumit cerita tentang nama yang agak aneh di telinga para pemirsa, terutama yang ingin menyaksikan Islam Kita. Kenapa saya mendapatkan nama tersebut? Itu dapat dari Keraton Yogyakarta. Saya hampir 3 tahun ketika kuliah strata 1, kuliah di UIN Sunan Kalijaga dan mengabdi belajar sastra Jawa di Keraton Yogyakarta. Nah, saya mendapatkan titel tersebut dikarenakan saya dulu aktif di Kawedanan Pengulon, yaitu lembaga yang secara khusus menangani keagamaan keraton. Oleh sebab itu saya dinamakan Kamaluddin Diningrat. Nah, Diningrat itu dari keraton. Bersama saya alhamdulillah diberikan Allah SWT talenta, yaitu membaca naskah kuno. Nah, naskah kuno yaitu naskah yang ditinggalkan nenek moyang, terutama dalam tradisi Jawa Islam atau yang sering disebut oleh orang umum Islam Kejawen. Nah, saya alhamdulillah aktif menerjemahkan, mentranslitasi naskah tersebut, entah dari Keraton Surakarta atau Keraton Yogyakarta. Jadi tidak lepas dari lingkup sejarah ya. Ya. Nah, oke, pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang relasi Islam dan budaya lokal. Berbicara tentang Islam dan budaya lokal ini ya Mas ya, tentu merupakan pembahasan yang sangat menarik gitu ya. Ketika kita berbicara Islam, maka Islam sebagai agama universal yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Dan dalam kehadirannya di muka bumi ini, maka tidak lepas Islam itu berbaur dengan budaya lokal. Nah, sehingga Islam dan budaya lokal ini mau tidak bisa dipisahkan. Bahkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung. Nah, menurut Mas Syafi'i sendiri nih, bagaimana pandangan Mas Syafi'i tentang Islam sendiri dan tradisi atau budaya? Ya, terima kasih. Saya coba menjawab dikarenakan yang pertama, basic pendidikan saya tentang sejarah dan mengambil sastra Jawa. Saya akan menjawab bagaimana Islam dan bagaimana tradisi itu berjalan di dalam sastra tersebut. Okay. Jadi saya akan menjawab apa yang saya bisa dan apa yang saya tahu. Nah, kita tahu bahwa Islam adalah agama universal. Nah, agama universal ini mencakup semua bangsa, semua suku. Seperti kita tahu bahwa Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu dalam menjalankan kota Madinah itu tidak hanya orang Islam saja, ada Nasrani, ada Majusi, Yahudi, dan itu menjadi suatu kesatuan. Tidak jauh beda dengan di bumi Indonesia Nusantara ini. Nah, bagaimana Islam menurut saya? Ya, Islam yang kita pahami selama ini ya secara hukum kita sudah tahu ada 5 dan lain sebagainya. Namun yang menjadi masalah ini adalah produk budaya atau tradisi yang kita tahu. Nah, ingin saya jawab seperti ini, bahwa tradisi dalam Islam itu kita sering terbalik dalam membacanya. Jadi kalau Islam itu produk qot'i, kalau kata orang pesantren, jadi opesten, jadi harus pasti, karena itu adalah tatanan hidup kita, system of belief. Okay. Ya. Tapi kalau budaya itu doni, persangkaan, jadi cuma kira-kira.
kewajiban Islam itu hanya satu, menutup aurat. Tapi bagaimana mengekspresikan menutup aurat itu harus sesuai dengan kaidah yang tadi bicarakan syariat, seperti yang saya kenakan saat ini. Memang aturan Islam itu menutup aurat, tapi bagaimana mengekspresikan Islam itulah produk tradisi budaya itu, yaitu dengan menutup kepala dan memakai pakaian yang pantas. Seperti itu. Nah, tetapi berbicara tentang Islam dan budaya lokal ya, fenomenanya yang terjadi di masyarakat masih ada yang mempertentangkan antara budaya dan Islam, gitu ya. Seperti halnya kenduri, mitoni, nyadran dan lain-lain. Ada sebagian orang atau sebagian kelompok, mungkin hanya segelintir lah ya, ini menganggap bahwa tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam atau syariat Islam atau apalah itu. Nah, bagaimana seharusnya kita bisa memahami fenomena tersebut? Ya, terima kasih. Inilah yang saya takutkan dan yang saya khawatirkan sejak kemunculan Islam di Jazirah Arab. Islam tidak menjadi masalah dikarenakan satu budaya, satu wilayah ditopang oleh satu budaya yang sama, Jazirah Arab. Tapi ketika Islam keluar dari kandangnya, dari Arab, kita tidak mungkin orang itu tidak bersinggungan secara sosial dan secara kemanusiaan. Itulah yang menjadi polemik dan menghasilkan budaya. Nah, sampai ke Indonesia, Nusantara, Islam bukan agama yang pertama dipeluk oleh masyarakat di Nusantara, tapi sudah ketiga bahkan keempat. Nah, muncullah sejenis budaya yang sebelumnya Islam itu mau membaur dan ingin menggunakan sarana tersebut. Bagaimana? Yang pertama, tidak usah banyak-banyak, cukup saya akan membedah dua saja sekuat saya. Yang pertama, nyadran. Yang kedua, mitoni. Nah, itu saja. Dari nyadran dulu. Nyadran. Ya. Nah, kita tahu bahwa semenjak agama Hindu itu menjadi agama mayoritas yang kerajaannya yang sangat besar, yaitu Imperium Majapahit, kita tahu bahwa menilii atau istilahnya mengunjungi makam, ziarah makam itu sudah ada. Namanya nyadre, sadre. Itu yang ditilii setre atau istilahnya kuburan. Oh, nah, itu berarti sebelum Islam masuk ya? Iya. Oke. Tapi yang jadi permasalahan ketika konsep itu Hindu dengan beserta bahasanya. Oh. Nah, jadi itu saja yang menjadi permasalahan. Nyadran itu adalah sadre, tilik setre atau mengunjungi makam. Kenapa setre itu? Setre itu bukan kuburan yang kita tahu sekarang, tapi perapian-perabuan. Entah itu candi, entah itu sejenis pemakaman untuk perabuan. Nah, kenapa dikunjungi? Dikarenakan ada pundi, ada punden, ada danghyang atau ada sesepuh desa atau sesepuh kerajaan yang diabukan di situ. Kalau kita istilahnya Islam itu dimakamkan di situ. Mungkin tempat keramat gitu. Tempat keramat. Okay. Akhirnya oleh ya dikatakanlah wali songo, ulama, orang alim itu digunakan untuk salah satu media pembelajaran bahwa ketika ingin mengumpulkan seseorang itu tidak mudah. Nah, salah satu kebiasaan orang dulu itu adalah menilii makom itu tadi atau setre itu karena mengandung keberkahan tersendiri. Maka dengan cara seperti itulah para wali, para mubalik kita menggunakan itu. Karena sekali lagi orang mangan kumpul. Nah, itu salah satu kumpul itu menjadi syarat dakwah. Karena dakwah itu syarat utamanya adalah mau berkumpul, mau membaur kepada masyarakat. Yang pada waktu itu adalah dominan adalah tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, yaitu agama Hindu. Seperti itu. Itu yang pertama tentang nyadran. Yang kedua tentang mitoni. Ya, mitoni kita tahu bahwa manusia hidup itu seperti siklus kehidupan. Ya, hidup ada siklus kehidupan. Kita berkaca bahwa kita itu dari mana, hendak ngapain, dan mau kemana. Nah,
dalam terjemahan bahasa Indonesia, nah itu kita sering kabur ya. Nah, kita di dunia mau ngapain dan seperti apa tempatnya. Nah, dalam Islam itu sudah ada konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di dalam konsep Jawa itu diterjemahkan menjadi manunggaling kawula Gusti. Nah, ini yang sering kita salah tafsir karena kita memang jatuh bacanya Ibnu Arabi terus ya. Nah, tapi kalau kembali ke Mintoni tadi saya ingin menjelaskan menarik latar belakang dari benang merah yang pertama, yaitu kita hendak dari mana, terus ngapain, terus kemana. Nah, itulah siklus kehidupan manusia. Nah, salah satunya siklus kehidupan manusia adalah bukan cuma mitonis, ada tedak sinten ketika bayi pertama kali mapati 4 bulan manusia ditiupkan roh ke dalam janin, ke dalam orok bayi itu sudah dipapati. Karena apa? Biar selamat. Sudah 7 bulan ketika sudah agak mempunyai bentuk yang agak sempurna, kita selamati lagi. 9 bulan ketika akan lahir, kita selamati lagi. Bahkan sampai meninggal dalam tradisi beberapa ormas tertentu, Nahdlatul Ulama ada tradisi tahlilan dan tradisi yasinan 7 hari sampai mendak atau 3 tahun mendak bisa mendak itu. Nah, itu yang ingin saya jelaskan bahwa mitoni itu adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang harus kita jaga. Karena kan kita tidak tahu keselamatan kita, maka kita kewajibannya adalah berdoa. Nah, wujud berdoanya itu adalah kita skip pas step ini kita berdoa, step ini kita berdoa sampai akhirnya ada mitoni dan lain-lain. Jadi setiap pembatasnya itu ya, kan disyukuri gitu ya. Oke, sebenarnya kan tradisi atau seperti ini tuh ada filosofinya tersendiri sebenarnya Mas ya. Yeah. Dan sebenarnya seperti ini tuh sudah ada atau konsep seperti ini itu juga ada di Islam sendiri gitu ya. Yeah. Keterangannya juga. Keterangan. Gitu. Oke. Berbicara tentang relasi sejarah Islam dan sejarah budaya lokal di Indonesia, Mas. Menurut Mas bagaimana? Ya, kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa kita tidak bisa terlepas dari produk budaya apapun itu. Nah, bagaimana Islam bersinggungan dengan budaya lokal? Nah, ini yang kita harus pahami. Kenapa? Dalam falsafah Jawa yang diambil sampai sekarang menjadi jargon atau semboyan Kementerian Pendidikan Nasional. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri bukan handayani seharusnya yang benar, tapi karena sudah menjadi keumuman maka dihukumi seperti itu. Tapi tutwuri hangiseni. Artinya apa? Artinya, nah ini yang sering kadang-kadang baru tahu ya ini ya. Ini tuh. Nah, sekali lagi konsep itu datang memang bukan dari Islam. Maksudnya Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang menjadi merupakan putra Pakualam 7 itu mengambil dari falsafah Islam. Kenapa? Yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin, entah itu otoritas keagamaan atau apapun pada waktu itu harus tulodo. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang ya kan. Jadi relasinya adalah menjadi percontohan. Dulu contohkan seperti ini, ada tahlilan, ada kenduri, ada lain-lain, maka yang dilakukan seperti itu. Nah, dicontohi. Nah, contohnya seperti biasanya, hanya dirubah sedikit-sedikit. Ing madya mangun karso, yang di tengah itu memberikan dorongan. Ya, kalau pedagang yang memberi apa, kalau memberi apa. Nah, yang bawah, kaum kelas bawah ini tuturi hangiseni, diberi isian sedikit-sedikit. Nah, ini yang sering kurang. Yang di atas sudah gembor-gembor, wah, yang tengah agak membantu lah yang di atas. Tapi yang di bawah ini bagaimana kita menata pada kelas yang terkecil, yaitu ngiseni sedikit-sedikit. Kalau dia bisanya Jawa, bagaimana dia berjawa dengan baik dan berislam dengan baik dari bawah. Ngiseni sedikit-sedikit. Kalau nggak tahu tahlilan dijelaskan, kalau tidak tahu belangkon dijelaskan dan lain-lain. Jadi nggak asal nuduh atau gimana? Ya, itulah relasi
relasi kita. Kalau kita membaca sejarah ya kita sudah tahu bahwa terjadi akulturasi seperti yang sering dikaji oleh para akademisi di kampus. Akulturasinya berupa ini, berupa itu, ada yang budaya yang datang dan budaya yang didatangi terus membaur dengan beberapa proses yang lama, terjadi proses kreatif akhirnya menghasilkan budaya yang baru. Bukan saling menolak tapi saling melengkapi. Iya, gitu ya. seperti itu. Nah, agar kita tidak salah menempatkan tradisi ini dan tidak disalahpahami, itu bagaimana seharusnya kita menempatkan tradisi lokal ini di dalam Islam. Menempatkan. Jadi kita tahu sekali lagi bahwa posisi budaya itu tidak bisa masuk dalam Islam, dalam tanda kutip tidak bisa masuk dalam kaitan hukum, tapi untuk mewarnai hukum tersebut bisa. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kadang dalam ilmu Jawa ada yang bertentangan dengan Islam, tapi sekali lagi itu tidak menjadi masalah ketika kita paham terhadap apa yang kita persoalkan. Nah, saya ingin bukan mengenalkan sih, pasti sudah tahu. Nah, ini kopian. Jadi bagaimana posisi Islam dan budaya lokal atau pandangan-pandangan Islam dan budaya lokal ketika masuk dalam sastra. Nah, ini yang sangat bisa diakses dan sudah saya buat skripsi, bahkan saya terjemahkan dan menjadi buku. Nah, adalah Serat Paramayuga atau nama lainnya Serat Manikmaya. Nah, Serat Manikmaya ini diciptakan, dianggit oleh Raden Ngabei Ranggawarsita ketiga. Beliau adalah pujangga kenamaan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, bagaimana posisi Islam di dalam naskah ini dan bagaimana posisi budaya lokal yang terwakili Hindu dan Kapitayan atau kepercayaan lokal di dalam naskah ini? Itu yang pertama adalah munculnya Nabi Adam. Jadi ini sejarah babat manusia Jawa. Jadi kalau kita tahu bahwa di wayang itu ada Betara Guru, ada Betara Indra atau apa, itu adalah menurutnya itu adalah anak dari Nabi Adam lewat Sang Hyang Sis atau Nabi Sid alaihissalam. Karena beliau tidak beristri, istrinya adalah jin. Akhirnya mempunyai anak dua, yaitu Sang Hyang Anwar dan Sang Hyang Anwas. Yang Anwar itu menjadi para nabi di Jazirah Arab, yang Sang Hyang Anwas itu menjadi raja-raja di tanah Jawa lewat para dewa. Nah, posisinya seperti apa? Ya, seperti itulah bagaimana Islam menggunakan pujangga untuk melegitimasi Islam itu sendiri tanpa ingin diberontak oleh kaum bawah yang pada waktu itu Hindu masih banyak percayaannya. Jadi sekelumit tentang itu, bahwa bagaimana untuk memasukkan unsur Islam di dalamnya, maka ini sudah bisa menjadi salah satu bukti otentik yang masih kita bisa pahami sampai sekarang. Seperti itu. Ya, kita yang menjadi masalah sekarang adalah posisi-posisi seperti itu, tradisi tinggalan seperti itu kita sudah tidak paham, tidak familiar, dikarenakan mungkin kuno atau ketinggalan zaman. Yang kedua, memang ada syarat makna yang kita belum paham. Yang ketiga, mungkin dorongan beberapa dari keyakinan kita yang menolak adanya selamatan tersebut. Kalau kita berbicara masalah seperti itu, kita lihat saja masalah dengan tradisi mitoni. Kenapa menjadi hal yang sangat pokok ketika kita tahu. Nah, bagaimana peralihan tersebut? Bagaimana makna tersebut? Apa yang ada di dalamnya? Itu kalau Anda masih di kota Jogja, kalau orangnya masih menggunakan, pasti kita bisa tahu kenapa harus berjualan, kenapa harus ada dikurungi di dalam kurungan dan lain-lain. Itu menjadi syarat makna bahwa manusia ketika kita istilahnya kita dalam kurungan itu kita harus memilih apa yang menjadi takdir kita. Tapi ketika menjadi dalam kurungan itu kita harus berusaha
entah jadi apa. Biasanya ada pulpen, Iya. ada alat pertukangan. Nah, kalau jadi penulis ya nanti penulis yang baik ketika keluar dari kurungan. Nah, bagaimana step-step yang Anda ingin bicarakan tadi itu hanya siklus kehidupan manusia yang ditandai, karena siklus kehidupan manusia yang ditandai itu harus diselamati. Kalau tidak selamat ya bahaya. Nah, seperti itu. Dan bagaimana itu biar kita bisa menjawab bahwa ini tuh nggak musyrik gitu. Ini tuh sebenarnya ada maknanya loh gitu. Mungkin gimana Mas itu? Kan masih banyak Mas yang ada realitanya ya. Kadang di perempatan jalan itu kan masih ada. Kadang suka ditaburin bunga atau gimana. Terus masih ada juga dikasih di bawah pohon. Nah sebenarnya agar tidak terjadi pertikaian antar warga gitu Mas ya. Itu bagaimana kita bisa menjelaskan itu semua? Ya, saya ingin meminta maaf terutama tentang masalah persajenan yang selama ini memang menggelisahkan. Memang dalam menjelaskan tentang sajen ini kita harus sangat berhati-hati karena giroh semangat keislaman yang kita tahu sekarang banyak agak yang menolak tentang seperti itu. Tapi memang kalau dilihat secara kasat mata itu tidak ada gunanya. Tapi kita harus menarik garis bawah dan sejarah yang ada. Mengapa nenek moyang itu menggunakan seperti itu dan bagaimana wujud sajen sekarang? Wujud sajen sekarang dan wujud sajen yang ada zaman dulu itu berbeda. Nah, itu yang kita harus tahu. Yang pertama, memang kalau sajen zaman dahulu itu untuk menyiapkan atau nyaji caos kepada dayang itu tadi. Itu kalau konsep Hindu. Islam sekarang sajennya berbeda. Sajennya adalah untuk bersodako. Kalau masih di perapatan, masih di bawah pohon, masih di itu ya, saya katakan kalau saya memang ekstrim musyrik. Walaupun saya juga penikmat seperti itu, tapi kalau seperti itu saya juga tidak bisa mengiyakan karena bahaya. Hanya saja kita sering melakukan seperti itu, yang melakukan tidak menjelaskan kenapa kita harus mengasih sajen di pohon. Ya kalau saya cuma biar aman, pohonnya tidak ditebang karena pohon ada sumber air. Biasanya kalau sumber air itu yang paling bagus itu pohon yang wingit atau yang angkat ringin, randu atau apa-apa yang ada airnya. Kalau tidak seperti itu kan tidak ditakut-takuti pada waktu itu, kita tidak akan pernah tahu bahwa itu ada fungsinya. Dan sekarang terjadi pembalaan liar, bahkan ada pohon besar sedikit ditebang. Kalau dulu dikasih sajen, orang tidak akan pernah ngambil itu. Itu saja. Kalau ada cerita juga itu kan dari dia kuliah dari luar negeri ya. Dia melihat warganya itu pulang-pulang kok masih sepertinya menyembah-nyembah atau mengagung-agungkan pohon. Terus ketika itu dia potongi semua pohonnya itu ya. Nggak lama ketika terjadi hujan banjir gitu. Nah sebenarnya kan ada makna di balik kita merawat pohon itu kan. Sebenarnya kan bukan semata-mata memandang ada hal-hal mistik atau hal-hal klenik gitu ya.